Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin minal jama'ini syurutun. Walikullin, dan di setiap minal jam'aini dua jamak, yaitu jamak takdim maupun jamak taksir. Takhir. Jamak takdim itu zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Lah masing-masing dari jamak takdim maupun jamak takhir itu syurutun, ada beberapa syarat. Fasyurutu jam'it takdimi, maka beberapa syarat diperbolehkannya atau sahnya sholat jamak takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Asar yang belum masuk waktunya asar didahulukan, dimajukan waktunya, itu namanya takdim. Yang pertama ayyan wiyah, yaitu berniat al-jam'a menjamak bis sholatil ula, di sholat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu berniat melaksanakan jamak di sholat yang pertama. Misalnya zuhur sama asar, maka niatnya di waktu zuhur. Dan kemarin sudah saya sampaikan, niatnya cukup pakai bahasa kita saja. Saya niat sholat jamak, saya niat sholat zuhur jamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Atau diperjelas, misalnya hanya jamak saja, ya saya niat sholat zuhur jamak dengan asar 4 rakaat. Kalau masih dilaksanakan utuh 4. Kalau dikosor atau diskon, diringkas jadi 2, maka ya saya niat sholat zuhur jamak dengan asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Beres. Enak ya 2 ya? Ya diskon 50%. Kayak subuh berarti ya? Tapi gak usah pakai kunut. Ntar pakai kunut lagi. Mentang-mentang 2. Mentang-mentang 2 karena pakai kunut. Lah kalau di rumah yo ora oleh. Kan kemarin ya sholat baru dapat 2, ada yang bu beli. 2 aja lah. Ditabuk malaikat pengkor. Oh iya. Kan kemarin udah dijelasin tuh syarat-syaratnya boleh menjamak itu. Terlambat lah ya. Ya wis lah. Oh nggak ada belnya ini ya. Jadi nggak ada terlambat, oh nggak ada belnya ya. Jadi bolehnya jamak takdim itu pertama niat menjamak mulai dari sholat yang pertama. Sholat yang pertama itu zuhurnya atau maghribnya. Cukup pakai bahasa kita saja. Asal belum takbiratul ihram, pakai bahasa Sunda ya boleh. Kalau pakai bahasa Sunda gimana? Masuk aing juga sopan lah kalau aing lah. Nek bahasa Jawa ya niat ingsun sholat zuhur jamak kali asar. Kalau bahasa apa? Niat abdi sholat. Apa namanya? Aceh. Pakai bahasa apa aja boleh, yang penting sebelum takbiratul ihram. Yo. Memakai bahasa Sunda apa? Kalau Jawa kan niat ingsun sholat zuhur dijamak kali asar kali rakaat krono Allah Ta'ala. Kalau Sunda gimana deh gue? Sholat. Emang gak mau apa? Ayo,
Sholat 2 rakaat. Yang ada nggak saat sholat. Balik lagi. langsung rajab ngomong. Kapok. Rajab. Aduh, udah bahasa Sunda. Aing siap lagi. Ntar gogokin sebelahnya Allah. Walau ma'as salami minha, walau beserta salam dari sholat yang pertama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuqaddima sahibatal waqti, yaitu mendahulukan yang punya waktu. Wahia az-zuhru, zuhur, wal maghribu, dan maghrib. Yaitu kalau jamak takdim, kalau zuhur asar ya zuhurnya dulu, jangan dibalik. Kalau maghrib isya ya maghribnya dulu, nggak boleh diacak-acak. Kalau misalnya qadha pun begitu. Umpama ketiduran, dagang lagi libur, jam 10 tidur, zuhur nggak kedengeran, wong musola nggak ada yang ngadan ya, asar nggak kedengeran, maghrib nggak kedengeran, isya nggak kedengeran. Begitu Pak Mansur kebetulan kerja jauh, pulang jam 11 malam, tok, Assalamualaikum, buka pintu, tidur. Kayaknya masih siang, ternyata 4 sholat yang lewat, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah nanti kalau qadha ya diurut, zuhur dulu, asar, maghrib, isya. Dan niatnya ya satu-satu, nggak boleh langsung dirapel. Sholli pada dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, rapelan ora itu kayak iso. Satu-satu. Dan nggak boleh dikosor wong di rumah. Yang kedua syaratnya mana tadi? Wa ayyuqaddima sahibatal waqti wa hiya adz-dzuhru wal maghrib, mendahulukan yang punya waktu yaitu zuhur dan maghrib. Karena yang boleh jamak cuma zuhur sama asar, maghrib sama isya. Wa an takunal mutaqaddamatu sahihatan yaqinan. Yang ketiga syaratnya yaitu sholat yang pertama yakin kalau sholatnya itu tidak batal. Misalnya ia zuhur sama asar, ketika mau sholat yang kedua alias sholat asar harus yakin kalau zuhurnya tadi sholatnya sah. Lah kalau seandainya misalnya sebelum lanjut asar kok sholat zuhurnya pun sudah kentut, otomatis kan yo batal, maka harus ulang lagi dari zuhurnya. Tapi kalau batalnya itu sudah sholat yang kedua, maka yang diulang cuma asarnya, zuhurnya enggak perlu. Kemudian yang keempat, wa alla yafsila bainaha wa bainas saniyati zamanun yasa'u rak'ataini. Hendaknya antara sholat pertama dan sholat kedua tidak dipisah. Wa alla yafsila, tidak dipisah. Bainaha, antara sholat yang pertama, wa bainas saniyati, dan sholat yang kedua. Misalnya jamak zuhur sama asar, antara zuhur dan asar itu harus kesinambungan langsung, nggak boleh dijeda. Habis zuhur ngopi dulu, makan dulu, makan pokmi, habis makan pokmi makan seblak, baru lanjut asar. Yo rawol. Oh nggak ada klaksonnya, nggak ada terlambat. Wah itu. Kayak KWK. Mata itu kan memang Soalnya dia udah ada ininya lebih parah. Telat. Syarat yang keempat, antara sholat pertama dan kedua tidak boleh dijeda, harus langsung. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum ya cukup, astagfirullah, astagfirullah, langsung lanjut sholat yang kedua.
Kalau dijeda misalnya makan seblak dulu yo ngulang lagi dari awal lagi. Itu sholat jamak. Sampai diperbolehkan jamak itu kan karena untuk ngeburu waktu. Lah ini kok malah nyantai-nyantai dulu, rebahan dulu yo enggak usah. Enggak bisa. Pokoknya assalamualaikum misalnya habis zuhur, assalamualaikum, wirid pun enggak perlu. Cukup istighfar aja langsung berdiri lagi untuk sholat yang kedua. Itu aturan orang sholat jamak, menggabungkan dua waktu sholat. Yang kelima, wa ayyadu mas-safaru hatta yuhrima bisaniyati. Hendaknya ketika melaksanakan sholat jamak itu masih di perjalanan. Kalau sudah nyampe tujuan, maka kebolehan sholat jamak itu gugur. Ini misalnya, ya udah, Ini kalau Pak Ustadz, tadi saya udah sholat di rest area, zuhur sama asar. Tapi kita sampainya itu ternyata sebelum asar udah nyampe. Ya nggak apa-apa. Terus kita sholat lagi nggak usah. Nggak usah. Yang nggak boleh itu begini loh. Kita niat ntar jamak kosor, niatnya dari sini. Lah ternyata biasa perjalanan itu 3 jam 4 jam, ternyata ini lancar banget, macet, nggak macet. Begitu nyampe tempat, kita kan belum sholat ini. Begitu nyampe tempat, kok waktunya masih, maka kebolehan untuk menjamak atau mengkosor itu hilang kalau sudah nyampe tempat. Lah kalau tadi udah sholat, walaupun misalnya dari kampungnya mana? Iya, dari Jakarta. Bogor. Kalau Bogor dari Bandung, Bandung. Misalnya dari Bandung Jakarta, biasanya naik bis kan lama, terus nyobain naik kereta yang cepet itu. Apa itu? Apa wush? Apa namanya? Wush. Nah. Dan tadi sambil nunggu, misalnya sambil nunggu kereta jalan, sholat jamak, pon Jakarta Bandung kan jaraknya sudah boleh. Lah begitu naik, ternyata cuma berapa jam itu? 45 menit. 40 menit. Ini 30 menit, ya baru nyampe. Maka ketika nyampe sono, kan tadi udah sholat, ya udah, nggak perlu sholat lagi walaupun tadi dia jamak. Karena tadi dia jamaknya kan sudah keluar rumah, misalnya nunggu di stasiun apa bandara namanya, stasiun sambil nunggu dan sholat misalnya karena udah masuk waktu zuhur dan sholat zuhur sekalian jamak boleh karena memang dalam perjalanan. Begitu nyampe tempat ternyata baru jam 2 karena setengah jam ya, setengah jam nyampe, kan setengah 2 berangkat, jam 2 nyampe. Nah maka ya nggak perlu pulang. Lain kasus dari rumah memang belum sholat, niatnya ntar jamak atau kosor. Ternyata begitu nyampe Bandung baru jam 2, maka jamak dan kosor kebolehannya udah hilang karena sudah nyampe tujuan. Begitu nyampe tujuan, sholatnya normal, wong sudah nyampe tujuan. Nah kalau diperbolehkannya sholat ini kalau masih di perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan, angus kebolehannya. Nah, maka di situ redaksinya wa ayyadu mas-safaru hatta yuhrima bisaniyati, yaitu tetapnya as-safar perjalanan hatta yuhrima sehingga ia takbiratul ihram bisaniyati di sholat yang kedua. Intinya yaitu masih di perjalanan, bolehnya jamak atau kosor atau dua-duanya jamak kosor, atau ketika di perjalanan enggak jamak ya boleh, misalnya tetap asal waktunya masih Uber. Lah kalau kita bawa kendaraan sendiri kan suka-suka kita ya, mau terakhir rest area mana ya suka-suka kita. Cuman kalau naik kendaraan umum kan nggak bisa, harus ngikuti ya, kecuali bis itu kita charter ya, supirnya kita bayarin udah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Walid jam'it takhiri,
Dan untuk sholat jamak takhir. Jamak takhir itu sholat jamak yang dilakukan di waktu yang kedua. Zuhur asar dilaksanakan di waktu asar, maghrib isya dilaksanakan di waktu isya. Syartoni, hanya ada 2 syarat fakot saja. Ada 2 syarat saja. Yang pertama ayyan nuya, hendaknya ia berniat al-jam'a, menjamak, qabla khurujil zuhri, sebelum habisnya waktu zuhur, awil maghribi, atau maghrib. Emang diniati dari pertama, gampangnya begitu. Walaupun nanti misalnya kita jalan jam 11 keluar rumah jalan, begitu di jalan jam 2, jam 3, masih jam 1, berarti kan masih waktu zuhur. Lah nanti kalau memang berencana mau jamak takhir, niatnya itu sebelum habisnya waktu zuhur. Zuhur itu waktu habisnya kalau udah masuk waktu asar. Asar sekarang 3:30 ya. Nah berarti asal sebelum 3:30 kita harus sudah berniat untuk jamak takhir. Artinya diniati dari awal. Dan niatnya itu dengan syarat qabla khurujil zuhri wal maghribi, sebelum keluarnya atau habisnya waktu zuhur atau asar. Jadi nggak boleh orang yang iya enggak kok namanya mamang Jawa ragu-ragu jamak apa enggak ya. Nah nanti begitu nyampe tempat nggak boleh jamak. Yang boleh pokoknya kalau memang niat wis niatin bismillah, misalnya pulang kampung ke Pekalongan wis niat jamak, walaupun nanti seandainya nyampe tempat waktunya masih wis diniati jamak, biar dibolehkannya jamak. Dan niatnya kalau misalnya zuhur asar itu niatnya sebelum habisnya waktu zuhur. Kalau zuhur 8 jam ya, kalau maghrib cuma bentaran. Misalnya mau menjamak maghrib dan isya, maka diniatkannya di asal sebelum habisnya waktu maghrib. Tapi kalau pulang ke Sukapura ya nggak boleh. Sukapura cuma berapa kilo doang. Nah, iya. Apa? Kalau ke Kampung Melayu boleh nggak Bu Haji? Nggak boleh lah. Lah, Kampung Melayu paling berapa kilo? Paling 30 kilo ya? Ada? Ke Jogja. Ngapain ke Jogja? Nganter. Oh nganter, emang nggak sakit hati ya? Minimal jarak tempuh 80 km. Belum jarak tempuh ya belum boleh untuk jamak atau qasar. Kemudian wa ayyatu masafaru hatta yusalliya saniyata kullaha. Wa ayyatu masafaru, dan hendaknya masih dalam perjalanan. Ini yang sholat jamak takhir ya. Wa ayyatu masafaru, hendaknya masih dalam perjalanan, hatta yusalliya, sehingga ia sholat as-saniyata, yang kedua, kullaha, ia semuanya. Ya artinya misalnya kita dalam perjalanan pulang kampung, kok sudah nyampe tempat, tadi kan di syarat yang pertama juga sudah dibahas ya. Kalau sudah nyampe tempat tujuan, maka kebolehan untuk jamak itu hilang. Lah kalau seandainya begini, niat jamak takhir, pulang kampung Bogor ke Bandung. Lah begitu nyampe tempat, ternyata waktu asarnya belum masuk, masih waktu zuhur kayak tadi, maka ya wis udah nggak boleh lagi, ya langsung sholat zuhur biasa, selesai jam 2 udah nyampe Bandung, ya udah sholat zuhur biasa, nanti nunggu waktu sholat asar lagi.
Tapi kalau belum sampai ke tempat tujuan alias masih dalam perjalanan, baru diperbolehkannya untuk jamak. Intinya sholat jamak, sholat qashar itu diperbolehkan kalau masih di perjalanan. Kalau sudah nyampe tujuan itu sudah hilang kebolehannya. Berbeda kalau cuma misalnya orang pulang pergi. Pulang pergi itu berarti belum nyampe tujuan. Kayak orang jalan-jalan tidak pulang pergi ya. Kan nyampe paling tar siang atau sore balik lagi ya. Nah, maka ketika ia nyampe tujuan itu di tempat rekreasi misalnya, maka boleh ia sholat jamak qashar di situ. Orang yang dimaksud sampai tujuan itu ya memang dia mau menetap situ minimal ya sehari 2 hari. Tapi kalau cuma pulang pergi, ya kayak orang jalan-jalan kan rata-rata pulang pergi ya. Nah maka itu tetap boleh untuk menjamak atau qashar, walaupun sudah turun dari kendaraan. Turun kendaraan itu bukan berarti sampai tujuan. Maksudnya tujuan itu sampai ia netep mukim itu. Mukim itu bertempat tinggal. Nginep. Kalau pulang pergi begitu datang cuman kayak orang rekreasi itu kan paling datang nyampe tempat jam 11-an, ntar jam 4 balik lagi loh. Nah itu masih tetap boleh untuk jamak maupun qashar, karena di sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa syarat perjalanan yang diperbolehkan untuk jamak qashar itu perjalanan wajib, perjalanan sunnah, atau perjalanan mubah. Perjalanan wajib, orang mau berangkat haji, orang mau tugas kerjaan atau tugas negara kan wajib. Perjalanan sunnah, orang mau ibadah sunnah, umroh, atau orang silaturahmi. Kalau orang jalan-jalan itu kan mubah. Mubah itu nggak ada hukum apa-apa ini. Berangkat ya boleh, nggak apa-apa. Nah ini perjalanan mubah. Kecuali perjalanan haram. Perjalanan haram nggak boleh. Misalnya jauh-jauh ke Jogja cuma mau ngelabrak doang. Awas ini udah lama nggak setor ke sini nih, nggak melabrak ke sono. Tujuannya cuma mau melabrak, mau berantem. Maka walaupun jauh dari sini ke Jogja, rest area bolak-balik, tetap nggak boleh untuk jamak maupun qashar. Babu sholatil jum'ati wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya sholat Jumat, mak gak sholat Jumat ya? Boleh lah,